Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Jihad. Saya berasal dari Lombok, NTB. Di sini saya akan memberikan teman-teman tip bagaimana sih supaya menghafal Al-Qur'an itu cepat gitu. Jadi di sini yang pertama kita harus mengetahui di setiap halaman Al-Qur'an itu di sini dia itu terdiri dari 15 baris. Kalau kita pakai Al-Qur'an yang ini, dia itu barisnya itu 15 gitu. Kalau kita pakai Al-Qur'an yang lain, ada yang 18 baris, 16 baris, 20 baris. Tapi di sini kita menggunakan Al-Qur'an yang barisnya itu 15 gitu. Jadi di sini bagaimana supaya kita cepat menghafalnya di yang 5 baris ini atau yang 1 halaman ini gitu. Jadi yang pertama, jadi tip dari saya yang pertama itu adalah ketika saya ngapal di sini saya bagi yang 1 baris ini, saya bagi gitu menjadi 2 gitu. Terkadang saya itu mengikuti di sini tempat pemberhentiannya gitu. Di sini ketika sudah dari awal nyampe sini dibaca, terkadang bacanya 3 kali. Itu tergantung diri kita sendiri. Kalau cepat ngapalnya atau pikirannya bersih, jadi cepat sekali baca bisa langsung hafal. Terkadang cuma lihat aja itu udah bisa hafal langsung gitu. Tapi jadi kalau untuk pemula seperti saya dan teman-teman gitu, jadi di sini kita memakainya sistem membaca dulu. Ada yang membaca 3 kali, setelah itu ditutup, udah lanjut lagi ke baris yang lain. Itu bagian yang kedua ini. Itu dibaca lagi 3 kali. Setelah udah dibaca 3 kali, lagi diulang sini dari awal. Gitu. Setelah udah diulang dari awal sampai akhir, lanjut lagi. Nggak usah dipikirin ini lagi gitu. Udah cuek aja, nggak usah. Ini nggak usah dipikirin, lanjut aja gitu. Ntar baris yang kedua juga lagi dibagi 2 lagi. Gitu seterusnya sampai bawah gitu. Setelah udah nyampe bawah atau kalau mau itu bisa dibagi 2 dulu gitu. Dibagi 2 ini 1 halaman kan 15. Jadi kalau dibagi 2 ambil aja 7 baris gitu. 7 baris jadi setengah dia gitu. Nggak apa-apa lah setengah. Setelah udah hafal setengah nih, setengah halaman, ulang lagi dari atas lancarinnya. Dari atas yang udah dihafal, kalau udah nyampe setengah, udah nggak usah dipikirin ini. Lanjut lagi ke hafalan berikutnya gitu. Hafalin lagi sama kayak sistem yang pertama gitu. Kalau udah nyampe semuanya, diulang lagi dari awal gitu sampai lancar gitu. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan dikit, ya bisa diulang gitu, bisa dilancarin gitu dengan cara dibaca atau dilihat. Itu sih tergantung diri kita sendiri. Jikalau pikiran kita bersih, makanan kita terjaga, terus kita nggak sering ngambil barang-barang temen, makan makanan yang haram gitu. Itu perlu dijaga, hati kita perlu dijaga. Bukan hanya menghafal Quran aja, akan tetapi kita itu perlu pendekatan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah. Kita itu penting sekali kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mulia apa enggak? Suci apa enggak Al-Qur'an? Ya suci. Jadi orang yang menghafal Al-Qur'an itu orang-orang yang suci gitu. Ya, teman-teman suci semuanya. Teman-teman gitu. Jadi ketika kita menghafal Al-Qur'an,
kita itu harus bersuci dulu, gitu. Kita harus suci karena Al-Quran itu mulia, gitu. Bagaimana cara kita bersuci? Yang pertama, jikalau kita ingin seperti sholat ya, sebelum sholat itu kita harus wudu, sama seperti Al-Quran. Kita itu sebelum baca Al-Quran harus wudu, harus suci, pikirannya harus jernih, nggak boleh mikirin yang lain, fokus saja sama Al-Quran. Udah, itu insya Allah hafalannya cepat. Kalau kita fokus sama satu Al-Quran, ketika kita sudah duduk bersama Al-Quran, udah nggak usah diduain gitu. Misalkan kalian nih lagi menghafal Al-Quran, duduknya sama Al-Quran, terus ada cewek lewat nih di samping, ada cewek lewat, terus diliatin gitu, itu namanya duain Al-Quran. Itu ntar nggak fokus gitu. Fokus aja sama Al-Qurannya gitu. Fokus, ntar pelan-pelan Al-Qurannya juga akan masuk kepada diri kita gitu. Jadi sistem yang tadi itu sistem dari saya. Jadi kalau saya mau ngapal itu begitu. Jadi ada juga sistem setiap orang pasti memilikinya. Setiap orang pasti memilikinya. Yang pertama itu waktu spesial. Setiap orang itu pasti memiliki yang namanya waktu spesial. Saya berbagi sedikit ya. Di sini saya itu memiliki beberapa waktu spesial untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau saya lewatkan waktu spesial saya itu, saya merasa rugi gitu. Rugi banget gitu. Rugi. Misalkan nih, saya punya uang 100, terus hilang. Saya rasa itu nggak terlalu rugi. Tapi kalau waktu spesial saya itu lewat, atau saya tinggalkan atau saya abaikan, itu waduh, rugi banget itu rasanya. Karena itu waktu spesial itu spesial banget gitu. Ketika kita ingin menghafal Al-Quran, ngapallah di waktu spesial kita. Terkadang begini ya, saya kasih tahu, waktu spesial saya itu adalah ketika dari jam 8 sampai jam 11 sebelum zuhur gitu. Di sana itu waktu spesial saya. Gimana sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menemukan waktu spesial kita gitu? Gimana cara kita menemukan waktu spesial kita? Ada yang tahu nggak? Sekarang saya akan kasih tahu. Cara menemukan waktu spesial itu adalah, itu yang pertama adalah ketika kita bangun tidur, mencoba untuk menghafal Quran. Mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mencoba untuk mengingat Allah. Begitu. Setelah itu, tetap baca Al-Quran. Cari waktunya. Misalkan ketika sholat tahajud nih. Sholat tahajud itu di sana kita coba untuk menghafal. Oh, saya cepat ngapal di pas selesai sholat tahajud tuh, saya cepat ngapalnya. Gitu. Oh, mungkin ada waktu yang lain yang lebih cepat lagi gitu. Dicoba lagi. Mungkin waktu ngapalnya setelah subuh. Dicoba setelah sholat subuh itu ngapal lagi. Dicoba. Oh, saya ngantuk. Saya sering ngantuk kalau selesai sholat subuh itu. Sering ngantuk. Terus mood saya ngapal itu kadang turun naik gitu. Oh, berarti lebih baik ngapalnya pas sholat tahajud. Setelah itu coba lagi. Setelah biasa pagi bersih-bersih, sarapan. Coba setelah sarapan itu kita menghafal lagi. Menghafal sampai zuhur, sampai waktu zuhur tiba. Jadi ntar istirahatnya sholat aja gitu. Di sana kalau udah menemukan seperti saya ya, sebelum zuhur itu di sana, waduh nikmat banget gitu. Ketika kita menggunakan waktu spesial kita menghafal Al-Quran atau melakukan aktivitas positif, itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita gitu. Semua orang memiliki waktu spesial gitu. Kebiasaan positif aja semua orang. Bahkan di pondok pesantren Mandala Khair itu,
kebiasaan sebelum menghafal Quran itu ada. Jadi ada kebiasaannya untuk cepat menghafal Al-Quran itu. Terkadang saya harus mandi supaya cepat menghafal Al-Qurannya. Saya harus makan banyak supaya cepat menghafal Al-Qurannya. Jadi saya harus main-main dulu supaya cepat menghafal Al-Qurannya. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang lain seperti olahraga, main-main, atau saya harus bercanda dulu baru cepat menghafal Qurannya. Ada tuh yang kayak gitu. Namanya itu Muhammad Syafi'i dari Lombok. Dia kecil. Jadi kalau sebelum menghafal itu dianya main-main dulu atau bercanda dulu gitu. Baru dia ngapal. Cepat ngapalnya gitu. Jadi maksudnya itu refreshing dulu lah gitu. Jadi kalau saya itu sebelum menghafal itu ada aktivitas positif yang lainnya yang harus gitu, yang harus saya lakukan sebelum menghafal Al-Quran. Seperti kalau saya, kebiasaan saya sebelum menghafal Al-Quran tuh mandi. Jadi badan tuh harus fresh dulu, fresh. Jadi saya harus take bath dulu gitu, saya harus mandi dulu gitu. Walaupun itu pakai sabun kah, enggak pakai sabun kah, enggak sikat gigi kah, enggak nyampo kah, yang penting intinya mandi, badan itu seger, udah. Insya Allah itu. Jadi setiap kita itu memiliki waktu spesial. Dan setiap orang itu memiliki waktu yang sangat dibenci gitu. Waktu yang dimana dia itu sulit menghafal Al-Quran di sana itu. Jadi waktu yang dimana yang sulit dia itu ngapal itu digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif gitu, supaya pikirannya itu selalu positif gitu, nggak yang negatif. Karena orang yang menghafal Al-Quran itu pikirannya harus bersih gitu. Jadi kalau pikirannya kotor, pikirannya yang lain-lain, Al-Qurannya juga nggak mau sama kita gitu. Jadi yang pertama itu kita harus cinta dulu sama Al-Quran. Kita cinta, kalau kita udah cinta, PDKT gitu ya. Kita harus pendekatan dulu sama Al-Quran. Setelah itu mencoba untuk mencintainya. Setelah itu setia. Setia. Kalau udah setia, insya Allah Al-Quran juga akan cinta sama kita dan setia sama kita gitu. Ya. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas positif yang sangat perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri untuk mudah menghafal Al-Quran. Jadi di sana itu, alhamdulillah di sana ya, di Pondok Pesantren Mandaloher itu sekarang lagi dibuat yang namanya koperasi pondok ya, koperasi pondok. Jadi santri itu nggak boleh belanjanya keluar gitu. Kenapa? Kenapa santri Pondok Pesantren Mandaloher itu nggak boleh belanjanya di luar? Kenapa gitu? Jadi begini, pikirannya itu di sana itu kalau belanjanya di luar, terkadang kita itu melihat yang enggak gitu. Banyak orang yang lewat gitu, pakaiannya you can see gitu. Jadi itu bisa merusak hafalan, mengganggu hafalan kita, mengganggu kecintaan kita kepada Al-Quran gitu. Jadi dibuatlah koperasi pondok gitu. Di sana juga alhamdulillah makanannya dijaga. Dan alhamdulillah juga di sana, selama saya di sana ya 1 bulanan lebih di sana, alhamdulillah tidak pernah kehilangan gitu. Kenapa gitu? Ya penghafal Al-Quran doang gitu. Jadi mereka itu sifatnya kayak Al-Quran gitu. Jadi kalau ada barang-barang yang nggak jelas itu nggak berani diambil. Misalkan ada pulpen jatuh milik orang lain, nggak berani diambil, bukan punya saya gitu. Jadi nggak berani. Walaupun ada uang 100 dijatuhin itu nggak akan berani diambil, akan tetapi disumbangkan gitu. Ya, sebagai contoh berikut bagaimana cara kita menghafal Al-Quran biar cepat gitu. Jadi di sini sistemnya yang kayak video sebelumnya ya. Di sini ada Al-Qur'annya. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Di sini kita bagi jadi 2. 1 baris itu
kita bagi menjadi 2. Kita fokus saja di sini sama wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Udah 3 kali. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Alhamdulillah hafal gitu. Jadi lanjut lagi gitu. Kalau udah hafal yang ini, lanjut lagi ke pembagian yang kedua. Wa yuridul ladzi nayattabi'una. Wa yuridul ladzi nayattabi'una. Wa yuridul ladzi nayattabi'una. Wa yuridul ladzi nayattabi'una. Insyaallah jika teman-teman menggunakan sistem yang ini, insyaallah hafalnya cepat gitu. Karena saya itu kemarin menggunakan sistem yang ini di waktu spesial saya gitu. Di waktu spesial saya itu terkadang dari jam 8 sampai jam 11 itu bisa menghafal 3 halaman gitu. 3 halaman, alhamdulillah gitu. Bagaimana dengan waktu-waktu yang lain gitu. Alhamdulillah saya memiliki 2 waktu spesial. Yang pertama itu sebelum zuhur dan setelah zuhur gitu. Di sana waktu spesial saya. Jika kita menggunakan waktu spesial, sistem apapun insya Allah cepat. Sistem apapun cepat. Begitu juga kita menghafal kitab, memahami kitab-kitab yang lainnya begitu. Jikalau kita punya waktu spesial, silahkan dipakai. Jangan disia-siakan. Entah itu untuk membaca kitab kuning, menghafal materi-materi tentang kitab kuning, menghafal Al-Quran, atau ilmu-ilmu formal, informal yang lainnya juga gitu. Terus kita lanjut di sini. Kalau udah 1 baris kita hafal, lanjut lagi gitu. Lanjut. Nah, di sini stop dulu. Stop dulu di sini. Kita bagi menjadi setengah gitu. Kita bagi menjadi setengah. Kalau satu halaman itu terdiri dari 16 atau 18 baris, jadi dibagi 2. Kalau 16 berarti dibagi 2 menjadi 8 baris. Kalau ini 15 baris, jadi kita bagi 2-nya menjadi 7 baris saja gitu. 7 baris gitu. Kita ambil lah rata-ratanya. Setelah itu kalau udah nyampe setengah, kita ulang lagi. Kita ulang. Lancarin dulu yang setengah. Kalau udah yang setengah ini lancar, lanjut lagi ke bawah. Pakai sistem yang kayak tadi di video sebelumnya ya. Dibagi lagi, 1 baris ini dibagi 2. Setelah itu ini yang setengah dilancarin. Setelah udah lancar dibaca 3 kali, udah hafal, lagi lanjut ke pembagian yang kedua. Setelah itu kalau udah lancar atau udah hafal di pembagian yang kedua, lanjut lagi sampai seterusnya, sampai bawah. Kalau udah semuanya, ini setengah. Kalau udah semuanya, diulang lagi dari tengah. Diulang dari tengah. Setelah itu, kalau udah dari tengah, udah nyampe bawah, diulang lagi semuanya. Dilancarin dari awal sampai akhir. Begitu. Kalau udah lancar, lanjut lagi gitu. Kalau udah lancar, sama ya sistemnya kayak yang sebelumnya. Kalau udah lancar yang ini juga, udah hafal, ulang lagi dari sini. Jangan ditinggalin ini gitu. Jangan ditinggalin. Tetap ini. Kalau udah hafal semuanya ini, halaman yang kedua, ulang lagi di sini gitu. Tetap. Jadi ntar ngapalnya itu ulang dari sini terus sampai ke sini. Kalau udah semuanya lancar, ini 2 halaman ini lancar, 1 lembar ya. Kalau udah lancar ini, balik lagi, dibalik ya, dibalik. Kalau udah lancar lagi, yang 2 halamannya tadi, nambah lagi gitu. Sampai waktu spesialnya itu habis gitu. Setelah ini udah lancar, sistemnya seperti kayak yang video yang awal, sama sistemnya kayak yang tadi gitu. Terus ini dibagi 2 sampai setengah, dibagi 2 lagi setengah. Kalau udah lancar diulangi lagi gitu, diulangi dari awal. Setelah itu kalau udah lancar ini lagi dari awal tadi, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, itu dari awal sampai sini, sampai
halaman yang ketiga gitu, sampai halaman yang ketiga. Terus kalau udah lancar semuanya, itu usahakan melakukan aktivitas-aktivitas positif. Jikalau kita bosan menghafalnya, jikalau kita bosan menghafal Al-Quran atau memegang Al-Quran, itu diusahakan untuk bisa menggunakan MP3 atau mendengarkan murotal. Jika kita menghafal juz 1, dengarnya juz 1 gitu. Terkadang sistem saya juga biar juz-juz yang lain itu enggak asing kedengarannya itu. Jadi misalkan saya nih ngapal juz 1. Jadi sebelum saya ngapal juz 2 itu saya dengar dulu murotal juz 2-nya, supaya ketika ngapal juz 2 nanti, ketika lanjut ngapal juz 2 nanti, itu kedengarannya itu enggak asing gitu. Kedengarannya itu enggak asing. Ketika sudah juz 1, misalkan ini juz 1 ya. Juz 1, setelah juz 1 udah habis nih juz 1 atau masih setengah gitu. Diusahakan untuk kalau nggak bisa itu pakai murotal aja kayak yang tadi, pakai listening namanya, pendengaran gitu. Dengan cara apa? Dengan MP3 atau murotal. Listeningnya menggunakan murotal aja gitu. Jadi juz 2 itu didengarkan supaya supaya ketika kita ngapal nanti itu juz 2 itu nggak asing gitu. Kalau asing itu, kalau kita nggak pernah dengar atau nggak pernah lihat ini atau nggak pernah dengar lah, pasti ngapalnya itu sulit. Bener nggak? Iya benar. Kalau kalau asing itu pasti sulit ngapalnya. Makanya supaya nggak asing, kita kenalan dulu dengan listening, pendengaran gitu. Jadi kita perkenalannya sama juz-juz yang lain itu, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 dan seterusnya menggunakan listening atau lewat pendengaran gitu, supaya nggak asing gitu. Karena kalau yang asing itu ntar sulit mengenalnya dan sulit menghafalnya gitu. Kalau Al-Quran, saya aja begitu kemarin. Jadi ketika ngapal juz 1 itu saya itu asing banget, nggak pernah dengar gitu. Saya mikir gitu, aduh gimana caranya biar cepat ngapal, biar ini nggak asing gitu. Saya pinjam HP di Ustadz gitu, saya pinjam HP, Ustadz bisa nggak pinjam HP bentar, mau denger murotal, biar juz-juz yang lain tuh nggak asing, jadi gitu. Oh ya dikasih gitu. Jadi itu salah satu sistem gitu. Jikalau kita ingin mengenal juz-juz yang lain atau perkenalan dengan juz-juz yang lain, biar nggak asing, karena kalau yang asing itu sulit kita ngapalnya. Jadi perkenalannya menggunakan murotal. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.